Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Trisnadewi dengan nomor absen 30 NIM 2111031160. Saya dari kelas A2 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD 1 dan juga tentunya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama khususnya tentang materi IPS SD. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS di SD, khususnya dalam sosiologi. Nah, jadi teman-teman semuanya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan sosiologi? Atau kalian sudah pernah mendengar tentang kata sosiologi? Nah, jika belum, sekarang kita akan membahasnya secara bersama-sama. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios dan juga logos. Socios berarti kawan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi dari kedua kata tersebut, kita bisa mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Selain pengertian yang masih sederhana tadi, tentunya ada pendapat dari beberapa para ahli yang akan melengkapi definisi dari sosiologi. Nah, adapun para ahli yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada Auguste Comte, Emil Durkheim, Bettina A. Sorokin, Selo Sumarjan, dan juga Max Weber. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Auguste Comte atau yang kita kenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Ia merupakan orang yang pertama kali mengenalkan bahwa masyarakat merupakan objek kajian dari sosiologi. Adapun pendapatnya tentang sosiologi yaitu sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena masyarakat di dalam masyarakat. Yang kedua dari Emil Durkheim. Emil Durkheim memberikan pendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berisikan tentang fakta-fakta sosial. Fakta tersebut berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang dimana di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan dalam mengendalikan setiap individu. Yang ketiga dari Bettina A. Sorokin, yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial. Yang keempat yaitu Selo Sumarjan berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk dalam perubahan sosial. Yang terakhir yaitu dari Max Weber berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tindakan sosial serta sebab akibat mengenai tindakan tersebut. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian dari sosiologi tadi, tentunya kita juga harus tahu bagaimana cara mengajarkannya kepada anak SD. Untuk mengajarkannya kepada anak SD, tentunya kita memerlukan strategi atau metode pembelajaran yang cocok dalam mengajarkan sosiologi ini kepada anak SD. Adapun yang dimaksud dengan metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis oleh pengajar ataupun guru. Nah, adapun beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam pengajaran sosiologi kepada anak SD yaitu metode kuis. Nah, kita ketahui bahwa pelajaran sosiologi merupakan pelajaran yang memuat teori-teori yang panjang. Maka dari itu, penggunaan metode kuis dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan. Misalkan penerapannya, guru dapat membuat kuis secara berkelompok yang dimana setiap kelompok itu mempunyai pasangan. Maka dari itu, setiap pasangan dapat melemparkan pertanyaan ataupun jawaban sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih seru dan siswa dapat menerima pembelajaran dengan lebih baik. Yang kedua yaitu metode ceramah. Dalam metode ini, guru memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan pembelajaran.
Di metode ceramah ini, guru harus menerangkan materi secara keseluruhan dan menetapkan arah dan tujuan pembelajaran secara verbal. Dalam metode ceramah ini, guru juga bisa memberikan ilustrasi agar mendukung siswa untuk lebih memahami tentang materi sosiologi. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang penyajiannya dengan memperagakan atau mempertunjukkan materi yang akan dibahas. Metode demonstrasi adalah metode yang cara penyajiannya dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang materi yang akan guru bahas. Pada pelajaran sosiologi, metode demonstrasi merupakan salah satu metode yang efektif digunakan karena dengan metode ini siswa dapat melihat suatu kejadian secara langsung, tidak hanya teori saja. Contoh dari penerapan metode demonstrasi yaitu siswa dapat bermain sambil belajar, seperti siswa dapat bermain peran dengan temannya dengan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang menghadapkan siswa kepada suatu permasalahan. Dan yang kita ketahui, sosiologi merupakan pembelajaran yang dimana sosiologi membahas tentang permasalahan yang berada di masyarakat. Dengan menggunakan metode diskusi ini, dapat melatih siswa untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, selain metode yang sudah kita bahas tadi, tentunya belum lengkap jika seorang guru belum menyiapkan senjata pendukung dalam kegiatan mengajar. Nah, senjata pendukung tersebut bisa kita sebut dengan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu media pembelajaran adalah salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Hal ini dilakukan untuk menunjang proses keberhasilan pembelajaran agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki fungsi untuk menarik minat siswa agar lebih tertarik kepada pembelajaran yang kita berikan. Adapun beberapa media yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar untuk kalangan anak SD yaitu yang pertama yaitu sosial media. Pada era modern sekarang, sosial media merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Adapun pemanfaatan sosial media sebagai media pembelajaran yaitu kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai alat berkomunikasi atau berdiskusi tentang materi tanpa perlunya bertatap muka secara langsung dan hanya lewat perantara seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan. Dalam sosiologi, lingkungan merupakan salah satu hal yang memiliki peran penting. Lingkungan bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran atau sumber pembelajaran karena di dalam lingkungan pasti terdapat banyak fenomena-fenomena ataupun interaksi yang berkaitan dengan sosiologi. Khususnya untuk anak SD, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga ada internet. Pada aktivitas belajar zaman sekarang, pastinya tidak luput dengan penggunaan internet. Di dalam internet, kita bisa mencari materi apapun yang kita inginkan. Adapun pemanfaatan internet sebagai media dalam pembelajaran sosiologi yaitu kita dapat mengarahkan anak didik untuk mencari materi atau bahan ajar khususnya dalam pembelajaran sosiologi. Yang keempat yaitu media permainan. Media permainan merupakan salah satu media yang menyenangkan yang dimana kita bisa memanfaatkannya dalam pelajaran sosiologi. Dalam media ini, kita dapat mengasah teori lewat pengaplikasiannya dengan sebuah game. Adapun contoh media permainan yang dapat kita manfaatkan seperti puzzle, ular tangga, origami, dan lain sebagainya. Yang kelima ada buku dan e-book. Dengan adanya buku, khususnya buku sosiologi, dapat kita gunakan sebagai media pendamping siswa dalam hal mengembangkan daya pikirnya terhadap materi sosiologi. Selain penggunaan buku, juga terdapat penggunaan e-book. Dengan e-book ini, siswa dapat dimudahkan dalam belajar tanpa membawa buku secara nyata. Kedua hal ini merupakan media yang sangat penting dan umum bagi siswa yang digunakan sebagai pegangan
proses pembelajaran. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai metode dan media yang bisa kita manfaatkan pada proses pengajaran di sekolah dasar. Baik, itu tadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan materi dan kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.